Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Ardi Salim dengan NIM akhir 030 dari TRO angkatan 23. Di sini saya membuat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas 1 praktikum sistem pengendali elektrik dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rofik. Di sini kita akan membahas tentang apa itu motor, perbedaan motor DC biasa dan dengan motor BLDC, terus prinsip-prinsip yang ada di motor DC, cara mengontrolnya, dan banyak lagi. Saya dari kelompok 2 yaitu saya sendiri, ada Muhammad Bahtiar, Cikal Aryo, Nabila Permatasari, dan Rasid Rizal. Baik yang pertama yaitu kita membahas konsep dasar motor. Konsep dasar motor ini yaitu terdiri dari prinsip elektromagnetik. Dasar kerja motor listrik bertumpu pada satu prinsip elektromagnetisme. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap konduktor yang dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet di sekelilingnya dan mengubah konduktor tersebut menjadi elektromagnet. Pada motor, elektromagnet ini berperan sebagai komponen berputar atau rotor dan ditempatkan dalam medan magnet yang dihasilkan oleh magnet permanen atau stator, dan interaksi antara medan magnet rotor dan stator inilah yang menghasilkan gaya dorong dan atau gaya tarik. Nah, gaya mekanik ini dikenal sebagai gaya Lorentz atau bisa ditulis dengan huruf F kapital yang besarnya dapat dihitung dengan persamaan yaitu F sama dengan I kali L kali B, di mana F yaitu gaya Lorentz dengan satuan Newton dan I yaitu arus listrik dengan satuan ampere dan L panjang kawat dengan satuan meter dan B yaitu kuat medan magnet dengan satuan yaitu Tesla. Gaya Lorentz ini kemudian diaplikasikan pada kumparan rotor karena arus mengalir ke arah yang berlawanan pada sisi kumparan. Gaya ini menciptakan sebuah gaya putar atau torsi yang menyebabkan rotor berotasi pada prosesnya. Selanjutnya yaitu ada hubungan arus, medan magnet, dan torsi. Kekuatan putaran atau torsi merupakan inti dari kinerja motor dan diatur oleh hubungan yang sangat jelas. Hubungan dengan arus listrik, yaitu semakin besar arus yang dialirkan, maka semakin kuat elektromagnet pada rotor. Akibatnya interaksi gaya ini menjadi lebih kuat dan torsi meningkat. Kemudian hubungan dengan medan magnet, yaitu semakin kuat medan magnet dari stator, maka semakin besar gaya dorong yang dialami oleh rotor sehingga torsi juga meningkat, di mana dapat dihitung dengan persatuan yaitu torsi sama dengan N sama dengan I dikali N dikali I dikali A dikali B. Nah selanjutnya yaitu setelah kita tahu prinsipnya, kita akan membahas tentang cara mengendalikan arah dan kecepatan motor tersebut. Ada dua prinsip utama untuk mengontrol motor DC, yaitu pertama dengan menggunakan mengubah arah putaran, yaitu arah putaran motor DC ditentukan oleh arah aliran listrik yang melalui kumparan di dalam motor. Yang digunakan sangat sederhana, dengan membalikkan polaritas kutub positif dan negatif dari tegangan yang diberikan, maka arah putaran motor juga akan terbalik. Nah, dari video yang telah ditonton menjelaskan cara bekerja cara menggunakan sirkuit high bridge. High bridge ini terdiri dari 4 saklar elektronik yaitu transistor yang diatur dalam bentuk huruf H. Jadi di sini ada contohnya yaitu buat rangkaian high bridge-nya, yaitu ada 4 saklar dengan tengahnya yaitu motor dan atasnya PCC Stagende. Yaitu selanjutnya ya kita mengontrol kecepatan. Mengontrol kecepatan putaran motor dikendalikan dengan mengatur tegangan rata-rata yang diterima oleh motor. Alih-alih menggunakan resistor yang akan membuang energi sebagai panas, pada video yang diberikan materi menjelaskan metode yang lebih jauh efisien yaitu menggunakan PWM. PWM bekerja dengan cara menghidupkan dan mematikan tegangan ke motor dalam interval waktu yang sangat singkat. Yaitu selanjutnya yaitu ada kegagalan dan perawatan motor, yaitu di sini membahas tentang short atau
apa cacatnya yaitu motor DC, yaitu disebabkan oleh karena panas. Panas adalah musuh yang utama bagi motor, yaitu karena resistansi pada kumparan motor ini menghasilkan panas, jadi bisa melelehkan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Yang kedua yaitu keausan. Keausan pada motor brushed atau yang ada sikat yang bersentuhan langsung dengan komutator atau bagian yang berputar, serta akan menghasilkan gesekan. Gesekan inilah yang dapat menyebabkan komponen itu aus. Yang selanjutnya itu adalah short circuit. Uh, ini ada semacam korslet, yaitu hubungan pendek dapat yang terjadi akibat kerusakan isolasi, kabel, kelembapan dan kesalahan manufaktur. Short circuit menyebabkan arus yang sangat besar mengalir, merusak kumparan, dan dapat menyebabkan motor berhenti bekerja. Tips dari pemeliharaan dan proteksi yaitu untuk mengatasi masalah-masalah itu. Industri biasanya beralih ke motor brushless yang tanpa sikat. Motor brushless tidak memiliki sikat yang bergesekan sehingga tidak ada keausan mekanis pada bagian tersebut. Selain itu, kumparan pada motor brushless berada di bagian yang tidak bergerak, yaitu stator, yang terhubung langsung ke casing motor. Desain ini memungkinkan panas dari kumparan yang menyebar dan didinginkan dengan lebih mudah, menjadikan motor efisien dan tahan lama dibandingkan motor brushless. Nah, di sini kita akan membahas motor brushless atau BLDC, dan terdapat gambar yaitu gambar-gambar contoh motor BLDC. Nah, di sini ada perbedaan motor brushed dan brushless. Motor brushed menggunakan sikat dan komutator mekanis untuk menyalurkan ke kumparan. Keunggulannya adalah struktur yang sederhana serta biaya produksi relatif murah, namun kelemahannya cepat aus akibat gesekan, efisiensi rendah, dan butuh perawatan rutin. Sementara motor brushless atau BLDC tidak memiliki sikat. Sebagai gantinya, motor ini memakai sistem komunikasi elektronik untuk mengatur arus. Keunggulannya adalah lebih efisiensi, tahan lama, dan menghasilkan putaran yang lebih halus, namun harganya lebih mahal serta memerlukan driver elektronik. Bagaimana sih brushless motor menghasilkan torsi? Motor BLDC bekerja berdasarkan interaksi medan magnet antara rotor berupa magnet permanen dan stator atau kumparan dengan arus bolak-balik. Arus listrik yang dialirkan ke kumparan atau stator dikendalikan oleh inverter atau driver elektronik. Perubahan medan magnet stator inilah yang menarik dan mendorong magnet rotor sehingga timbul gaya putar dan torsi. Karena tidak ada gesekan sikat, motor BLDC lebih efisien serta mampu menjaga kestabilan torsi di berbagai kecepatan. Nah, sekarang pengaruh PWM terhadap performa BLDC. Penggunaan teknik PWM pada BLDC memungkinkan kontrol kecepatan dan torsi yang lebih presisi karena tegangan efektif bisa diatur dengan halus. Sistem ini memberikan respon dinamis yang cepat sehingga akselerasi dan deselerisasi lebih terkontrol. Selain itu, PWM dapat mengurangi fluktuasi torsi atau torque ripple serta getaran sehingga motor berputar lebih stabil dan senyap. Teknik ini sangat mendukung aplikasi presisi seperti robotika, aktuator servo, maupun kendaraan listrik. Sedangkan sensorless BLDC mendeteksi posisi rotor melalui back EMF atau tegangan balik dari lilitan. Kelebihannya adalah lebih sederhana, lebih murah, dan tahan terhadap kondisi lingkungan yang keras. Namun kekurangannya yaitu performa yang kurang stabil pada kecepatan rendah serta kontrol yang tidak selalu sistem sensor. Selanjutnya itu pengaruh teknik PWM terhadap efisiensi BLDC. Dengan duty cycle yang tepat, motor BLDC hanya menggunakan energi sesuai kebutuhan, sehingga lebih hemat daya dibandingkan dengan kontrol linear. Efisiensi lebih tinggi karena rugi daya pada motor lebih kecil. Namun jika frekuensi PWM terlalu rendah, motor menjadi boros karena torsi tidak stabil. Sebaliknya,
Frekuensi PM yang terlalu tinggi bisa menyebabkan rugi switching, meningkatkan pada driver sehingga efisiensi sistem menurun. Oleh karena itu, pemilihan frekuensi PWM yang optimal menjadi kompromi antara performa yang halus dan efisiensi energi. Nah, selanjutnya yaitu ada kontrol listrik lanjutan, yaitu dengan cara transformasi Clarke dan Park. Transformasi Clarke dan Park merupakan metode matematis yang sangat penting dalam sistem kendali motor listrik 3 fasa. Tujuan utama transformasi ini untuk menyederhanakan sinyal 3 fasa yang berbentuk sinusoidal agar lebih mudah dianalisis dan dikendalikan. 1. Transformasi Clarke digunakan untuk mengubah sistem 3 fasa menjadi dua sumbu ortogonal pada kerangka acuan stasioner. Dengan perubahan ini, informasi sinyal 3 fasa dapat dipresentasikan dalam bentuk vektor pada bidang 2 dimensi. Selanjutnya ada transformasi Park digunakan untuk memproyeksikan komponen delta dan beta ke dalam sumbu DQ pada kerangka acuan berputar yang sinkron dengan rotor. Hasil ini, transformasi ini adalah sinyal sinusoidal 3 fasa yang semula berubah-ubah dapat dipresentasikan sebagai nilai DC konstan pada domain DQ dengan kondisi perancangan sistem kontrol khususnya pada pengaruan arus dan torsi motor menjadi lebih sederhana dan efisien dan presisi. Nah, selanjutnya ada konsep Space Vector Modulation atau SVM untuk kontrol presisi. Space Vector Modulation merupakan metode modulasi PWM yang digunakan untuk mengontrol inverter 3 fasa dengan efisiensi tinggi dan distorsi harmonisa yang rendah. Prinsip dasar SVM adalah mempresentasikan 3 sinyal tegangan fasa sebagai vektor ruang atau space vector pada bidang delta dan beta. Pada bidang ini terdapat 6 vektor dasar dan 2 vektoral yang berbentuk diagram heksagonal seperti gambar di samping, yaitu dengan memanfaatkan kombinasi vektor-vektor tersebut dalam waktu tertentu. Inverter mampu membentuk tegangan keluaran yang mendekati sinusoidal dibandingkan metode PWM sinusoidal biasa. SPM memiliki beberapa keunggulan, yaitu penggunaan deselling yang lebih optimal, pengurangan rugi switching, harmonisa lebih rendah, serta menghasilkan tegangan dan arus yang lebih halus. Semua keunggulan ini menjadikan SPM sebagai metode utama dalam kontrol presisi motor listrik modern. Nah, yaitu sekarang dengan implementasi dasar SVM dengan simulasi. Implementasi SVM biasanya dilakukan dengan simulasi sebelum diaplikasikan pada hardware. Proses ini dimulai dengan transformasi Clarke untuk mengubah sinyal 3 fasa ke dalam kerangka delta dan beta. Selanjutnya, posisi vektor referensi ditentukan dalam diagram heksagonal SVM. Dari posisi ini, dihitung waktu aktif masing-masing vektor switching yang diperlukan untuk menghasilkan tegangan referensi sinusoidal. Setelah itu, inverter dikendalikan dengan pola PWM sesuai urutan switching optimal yang menghasilkan tegangan keluaran halus melalui simulasi seperti menggunakan MATLAB atau Simulink. Dapat diamati perbedaan signifikan antara metode konvensional dan SPM. Hasil simulasi biasanya menunjukkan bahwa SPM mampu memberikan bentuk gelombang yang lebih bersih, tegangan lebih optimal, torsi lebih stabil, serta efisiensi daya yang lebih tinggi. Dengan demikian, simulasi SPM menjadikan langkah yang penting dalam pembelajaran maupun penerapan sistem kendali motor berbasis inverter. Nah, selanjutnya yaitu kita untuk mengetahui datasheet, feedback, dan regenerasi braking. Nah, di sini apa sih yang harus diketahui untuk melihat datasheet agar spek motor yang kita butuhkan sesuai, yaitu diantaranya ada 2. 1. Dimensi mekanis. Bagian ini berkaitan dengan ukuran fisik motor, membantu Anda atau kalian memastikan motor cocok secara spesifikasi untuk aplikasi Anda. Nah, ini contoh gambar teknik dari spek motor. Nah, yang kedua yaitu dari karakteristik elektromekanis. Di bagian ini berisi data performa penting, seperti ada tegangan nominal,
adalah tegangan referensi yang digunakan untuk menghitung nilai nominal lainnya. Nah, kemudian ada arus kontinu terukur, arus maksimum yang dapat mengalir terus-menerus tanpa motor menjadi terlalu panas, dan konstanta torsi, nilai yang menghubungkan antara arus dengan torsi motor. Torsi kira-kira sebanding dengan arus yang dialirkan dengan kinetik energi kinetik torsi atau konstanta torsi. Yang selanjutnya ada EMF atau back. EMF tegangan yang dihasilkan oleh motor saat berputar. EMF balik sebanding dengan kecepatan sudut motor dan konstanta torsi. Yang terakhir ada resistansi dan induktansi, dua karakteristik yang menentukan seberapa cepat arus dapat berubah dan seberapa banyak daya yang hilang menjadi panas. Kemudian ada inersia rotasi. Inersia menentukan seberapa cepat motor Anda berakselerasi. Nah, ini contoh dari spesifikasi sebuah motor dalam karakteristik elektromekanis. Nah, selanjutnya yaitu kita dapat mengontrol motor dengan feedback atau kontrol PID. Yaitu ada loop control. Sistem ini secara halus terus-menerus membandingkan posisi atau kecepatan motor aktual dengan nilai referensi yang diinginkan atau set point, menghitung permintaan error, lalu menerapkan torsi yang tepat untuk mencapai target. Pengendalian proporsional yaitu menerapkan torsi sebanding dengan besaran kesalahan. Kemudian ada pengendali proporsional derivatif, menambahkan istilah derivatif untuk meningkatkan redaman sistem, membantu mengurangi osilasi dan overshoot. Pengendali PID menambahkan istilah integral untuk menghilangkan kesalahan, keadaan tunak atau steady state error, memastikan sistem ini mencapai nilai yang diinginkan secara tepat. Nah, selanjutnya ada regenerative braking. Ada prinsip dan manfaat. Prinsip kerja regenerasi terjadi ketika EMF balik motor lebih besar dan tegangan yang disuplai sehingga memaksa arus mengalir kembali ke baterai untuk mengisi ulangnya. Tantangan dan solusi. Pada kecepatan rendah, EMF balik seringkali tidak cukup besar untuk mengatasi tegangan suplai sehingga regenerasi sulit dilakukan. Untuk mengatasi ini, sirkuit hybrid dan teknik PWM digunakan untuk secara efektif menurunkan tegangan yang terlihat oleh motor, memungkinkan regenerasi pada kecepatan rendah. Manfaat pengereman mekanis, jelaslah bahwa bantal rem mobil listrik bisa aus karena sistem pengereman dirancang untuk mengoptimalkan regenerasi. Rem mekanis digunakan untuk melengkapi torsi pengereman yang dibutuhkan, memungkinkan motor untuk fokus pada tugas memanen energi secara optimal. Ini menunjukkan bahwa membuang sebagian kecil energi melalui gesekan dapat memungkinkan pemulihan energi total yang lebih besar. Ini biasanya dimanfaatkan dalam pengereman dalam EV, yaitu electrical vehicle biasanya. Dan selanjutnya itu terakhir kesimpulan. Motor merupakan komponen atau benda yang dapat mengubah energi listrik menjadi mekanik dan bisa diatur kecepatan dan arahannya dengan hybrid dan PWM. Dan ada dua jenis kontrol lanjutan. Motor DC ada dua jenis, yaitu brushed dan brushless. Mungkin sekian dari saya. Mari kita belajar explanation motor untuk implementasi di dunia industri, khususnya penerapan di bidang otomasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.